Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu-ibu dan jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini dengan izin Allah, dengan qudrah wal iradah Allah, kembali kita bisa berkumpul di Rumah Tauhid Hamalatul Quran dalam rangka meningkatkan ilmu kita, mengamalkan ilmu kita, senantiasa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dalam kajian tafsir Al-Quran, menginjak surah Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka surah Al-Mutaffifin. Kemarin sampai ayat ke-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang apabila mereka mereka apa Bu kemarin teh? Iktalu. Mereka minta menimbang kepada orang lain, yastaufun, mereka minta untuk dipenuhi. Bahkan minta lebih. Wa idza qalum, dan apabila mereka menimbang, menakar, awazanum, menimbang untuk orang lain, yushirun, mereka malah merugikan, mereka malah mengurangi. Jadi ayat 1 sampai ayat 3 menerangkan sifat orang-orang yang curang. Ketika mereka menuntut hak, mereka minta pas, bahkan meminta lebih. Tapi ketika mereka seharusnya menunaikan kewajiban, malah mereka mengurangi kewajiban itu, merugikan orang lain. Ini adalah kriteria orang-orang yang mutaffifin, orang yang curang dalam segala aspek kehidupan. Jadi bukan hanya pedagang, tapi semua orang berpotensi berbuat curang. Gitu, dengan pekerjaannya, dengan kebijakannya, dengan jabatannya. Nah, di sini diceritakan kenapa pedagang, karena yang paling banyak adalah pedagang. Jadi semua orang berpotensi buat curang. Jikalau ada orang berbuat jahat, berbuat curang, itu karena satu sebab. Nah, dalam surah Al-Mutaffifin, sebabnya adalah ayat keempat. Ini sebab kenapa mereka berbuat curang. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ala, tidakkah, yazunnu ulaika, mereka meyakini, annahum, bahwasanya mereka, mab'utsun, akan dibangkitkan. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Jadi salah satu penyebab paling utama mereka berbuat curang karena mereka tidak yakin mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dikawali dengan kalimat ala. Ala teh gabungan di antara dua huruf, hamzah sama la. Hamzah a artinya apakah, la artinya tidak. Lamun dihijikeun ala apakah tidak. Maka diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukan apakah tidak, tapi tidakkah. Jadi pertanyaan a apakah, la tidak, dihijikeun apakah tidak, tenakeun. Maka pas dihijikeun terjemahan teh janten ala tidakkah. Itu pertanyaan, tapi sambil mengingkari perbuatan mereka. Pertanyaan tapi sambil mencela perbuatan mereka. Jadi kalau ada kalimat ala gabungan dua huruf pertanyaan, huruf istifham a sama huruf nafi la, itu artinya untuk bertanya. Al istifham lil inkar wa tobih, bertanya untuk mengingkari dan untuk mencela perbuatan jelek itu.
Maka di kalimatnya tidakkah nah teu mikir kitu tah cek Sundana. Nah teu boga kaera eta jelema. Nah teu boga kasieun. Jadi pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi untuk mencela nah si eta. Apakah dia tidak punya malu? Apakah dia tidak berpikir? Apakah dia tidak yakin? Nah, maka kalimat tidakkah mereka yakin? Ulaika yazunnu tasi pelakunya itu subjeknya fa'ilnya itu adalah ulaika. Apakah mereka tidak yakin? Tak ulaika pelakunya maka menggunakan isim isyarat ulaika. Kalau satu dzalika, kalau dua danika, kalau banyak ulaika. Mereka itulah. Padahal harusnya mah yazunnuna pakai wawu, yazunnuna, yu'minuna, yusrikuna. Jadi kalau menerangkan mereka cukup pakai wawu, yazunnun, ya tattaqun, yu'minun pakai wawu, wawu nun. Yazunnuna harusnya. Tapi mengapa menggunakan ulaika untuk menambah apa? Menambah jelas ya bahwa ulaika mereka itu benar-benar tidak terpuji, benar-benar tercela. Jadi menggunakan kalimat ulaika ini untuk menambah jelek perbuatan mereka. Jadi ketika Allah menggantikan wawu nun sebagai fa'il, pelaku digantikan ku isim isyarah ulaika, ini artinya untuk semakin memperjelek perbuatan mereka. Gitu. Mencela dan memburukan perbuatan mereka. Jadi ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Maksudnya ala ya'lamu, tidakkah mereka yakin, wa yastaikinu, ya tidakkah mereka yakin bahwa al-mutaffifin bil kaili wal wazni, yang telah berbuat curang dalam hal takaran dan dalam hal timbangan, ya mereka akan dibangkitkan. Annahum mab'utsun. Gitu Bu. Bahwasanya mereka akan dibangkitkan min kuburihim ba'da mamatihim, dari kubur-kubur mereka setelah mereka mati. Gitu Bu. Jadi sana kata para ahli tafsir, seandainya orang-orang yang curang itu yakin bahwa mereka akan dibangkitkan, mual mungkin berbuat curang, mual mungkin. Nah, salah satu faktor utama penyebab mereka berbuat curang, jahat, karena mereka itu tidak yakin kepada hari kebangkitan. Mereka tidak yakin akan dihisab. Mereka tidak yakin akan dibalas. Kalaulah mereka yakin, Bu, tentulah mereka tidak akan berani melakukannya. Wah. Jadi ada krisis keyakinan kepada akhirat. Karena banyak yang beranggapan tenan naon ayeuna curang, ayeuna korup, ayeuna maling. Tinggal engke sodako, tinggal engke taubat, tinggal engke ibadah haji, umroh, ini kayak itu bersihan dosa urang, pasti dihampura ku Allah. Itu pola pikir yang licik, pola pikir yang dengkil, gitu ya, pola pikir yang anggap Allah teh bodoh, gitu ta. Padahal Allah mah Maha tahu, gitu ta Bu. Jadi inna tadfifal qaili wal mizan wa ihtilasi amwalinas bihadil wasilah, sungguh mengurangi ketakaran dan timbangan dan penggelapan harta manusia dengan perantara seperti ini tidak akan bersumber la yasduru ila an syahsin, kecuali kepada orang la yazunnu annahu sayub'atsu yaumal qiyamah, kecuali kepada orang yang tidak yakin dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa yuhasabu ala amalih, dia akan dihisab atas amalnya. Idlau zanna, karena kalau dia yakin atas dalika, atas hal itu, lama taffafal qaila, ketika dia berbuat curang pada timbangan atau berbuat curang pada urusan-urusan lain, wala bakhasanal mizan, wala bakhasal mizan, maka tentulah dia tidak akan mengurangi timbangan itu. Jadi sinalamun yakin yang malah mungkin mengurangi. Ada masak sieun nya, sieun disiksa ku Allah. Sieun diazab.
Orang beriman itu berpikir 1000 kali ketika mau melakukan kejahatan. Tapi orang-orang yang tidak yakin, nu penting mah ayeuna senang lah. Nu penting mah ayeuna bahagia gitu. Nu penting mah ayeuna senang. Enggak apa-apa rakyat susah. Enggak apa-apa orang lain dirugikan. Enggak apa-apa orang lain merasa terzalimi. Yang penting saya senang. Nah, ini bahaya ya. Kalau orang sudah egois memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan hak orang lain. Gitunya. Ari kabatur cenah hayang dibageran, aya batur teu bager. Aya batur yang dipenuhi haknya, aya ka diri sorangan, aya ka diri sorangan hayang dibageran, yang dipenuhi haknya, aya ka orang lain tidak memenuhi haknya. Kata Nabi, ka'annal haqqo ila ghairi nawjiba. Seolah-olah kebenaran itu untuk orang lain, kebaikan untuk orang lain, dirinya dikecualikan. Ini tipe-tipe al-mutaffifin yang tidak yakin kepada hari kiamat. Maka ayat keempat ini, ayat keempat ini litahwili martaqabuhu minat tafif, untuk mentakut-takuti orang-orang yang biasa curang. Ku nama pas tos maca ayat ieu semakin takut. Ya. Mata pas di sidang-sidang ulama-ulama anu dituduh pasal-pasalnya, Bu. Anu dituduh undang-undang ITE anu dituduh nya di penjara, ustad-ustad buku-buku di penjara gara sok. Maka ustad-ustad selalu berteriak pada sidangnya. Di sini kalian bisa menang, tapi di Maha Pengadilan Allah kalian tidak akan bisa menang. Demi Allah aku tidak akan memaafkan kalian. Nya kan di penjara atuh. Gara-gara kasus ITE pesanan, gara-gara kasus naon hari teh kumpul-kumpul di menyambut, padahal kan aya nu leuwih parah teh eta nu korupsi, nu jelas ngabunuh, tapi mereka hukumannya sangat kecil. Eta kalimat yang dimaksud litahwili matarkabuh. Maksudnya, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan hisab esok hari? Bahwa mereka akan hisab besok. Dan mereka akan dituntut bertanggung jawab terhadap hak-hak manusia. Setiap orang akan Allah tuntut hak-hak manusia. Jadi hak itu akan dituntut, Bu. Tidak bisa terhapus pahalanya dengan istighfar. Hak-hak manusia itu tidak akan terhapus dengan sodakoh. Tidak akan terhapus dengan ibadah haji. Amalan apapun tidak akan mampu menghapus hak-hak manusia yang terzolimi oleh diri kita. Moal bisa eta mah. Dek istighfar 1000 kali oge angel moal dihampura ku Allah. Kapan dia akan diampuni? Kalau haknya itu sudah dikembalikan. So, balikeun hakna teh. Makanya kata Nabi, man kanat indahu mazlimatan li akhihi. Barang siapa yang memiliki kezoliman kepada saudaranya, nu pernah nyerihatekeun batur, nu pernah minjem duit, nu pernah minjem barang, nu pernah ngambil hak orang lain, apapun itu, malah dia makan, malah dia ambil hak orang lain, maka kata Nabi, baik itu hak yang berkaitan min irdihi, tentang kehormatannya, min syai'in, ataupun tentang sesuatu yang bersifat dunia, harta, falyatahallilhul minhul yaum, maka hari ini mintalah dihalalkan. Sok datangi yalmina, datangi sekarang minta dihalalkan, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak berlaku uang dinar dan dirham. Saat minta hampura teh ayeuna, apunten baheula teh abdi kantos ngomongkeun di dinya, apunten baheula teh abdi kantos nyarekan budak di dinya, minta hampura. Apunten baheula teh abdi kantos maling buah nya anu ngaroyong ka jalan di rumah di dinya, apunten abdi kantos nambut baskom teh dipulangkeun, apunten abdi kantos nambut artos can mayar-mayar, sok janji icuk cole bae teu dibayar-bayar, minta hampura bari bayar lamun kaitanna sareng artos sareng harta gitu ya. Kenapa?
lamun teu dibayar di dunia cek Nabi. In kana lahu amalun sholih, jika dia nanti di akhirat punya amal soleh, ukhida minhu biqadri majlimati, diambil amal solehnya seukuran dengan kezalimanna. Pahala salatna aya teu dia disungkeun pahala salatna teh. Pahala zakatna aya teu aya disungkeun diambil gara-gara kezalimannya, seukuran dengan kezalimanna. Tapi wa ilam yakun lahu hasanat, ketika di akhirat dia tidak punya kebaikan sedikit pun, ukhida min sayyiati sahibi fahumila alaihi, diambil keburukan orang yang dizalimi, ditransfer kepada orang yang menzalimi. Mana kebaikan anjeun? Teu boga geus beak dibagikeun ka batur. Ayeuna dosa saya ka manehkeun. Dadinya baheula zalim. Nu ieu mah bersih, nu dijolimi mah nu ngazolimna leuwih kotor. Natang ibu mending menzolimi, mending dizolimi. Hah? Mending menzolimi atau dizolimi? Nyantong durana oge. Ngan ieu lamun dikasih pilihan mending mana? Mending dizolimi atuh. Entar lamun aya ngazolimi urang nya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, aya ngazolimi abdi. Meni resep dizolimi teh kitu. Kan ke dikurangi dosa-dosana. Alhamdulillah aya ngomongkeun abdi, sok ngomongkeun abdi deui. Kieu teh, sok ngomongkeun abdi terus. Nah, engke di akhirat pahala anjeun ka abdi ke. Hasan Al-Bisri digoreng ku batur. Seorang ulama digoreng di depan umum. Nya viral harita. Lain ngambek. Siapa yang ngomongin masalah saya seperti itu? Si anu, si fulan didatangan. Tuhan teh diambekan. Kalau ka di pasien mangkuk kurma besar. Nih kurma untuk kamu. Ngaulang eta ngomongkeunana. Merek kurma. Kenapa engkau ngasih kurma? Karena engkau sudah memberikan pahalamu kepadaku di akhirat nanti. Gitu cenah. Jadi digibahkeun nya digibahi ya di depan umum. Kayak dibejakeun ku muridna, terus itu ngomongkeun anjeun. Didatangan dikasih kurma. Nih kurma buat kamu karena kamu sudah memberikan pahala kamu pada saya nanti di hari kiamat. Ngahuleung eta mah. Jadi eureun teu ngomongkeun deui. Karena dikasih kurma. Sok ibu, lamun anu ngomongkeun ibu kumaha? Si ibu eta mah dikasih beliun pisan. Dibeja-beja ka batur. Ibu pas apal eta tersebar di mana-mana, ibu kumaha tak kajalmi ngomongkeun kitu. Sumbingan ka bumina terus kalau ka ambek-ambek kana dicarekan, ari maneh naon? Urang boga dosa naon ka maneh sampai ka kitu ka urang. Wah, jadi pas saya nya ku namun ku teh kasih jeruk 3 kilo tah jeruk ke anjeun. Gitu. Kahiji si itu di era muka dua bakal eureun, era terus bere jeruk. Ngahulang atuh urang ngomongkeun teh. Unggal poe ngomongkeun si eta ditambahan ngomongkeun deui eta. Ngara dibere deui sama apel. Gitu Bu. Jadi moal mungkin dihampura cenah hak manusia mah moal mungkin. Karena taubat pun aya syaratna. Lamun dosana ka Allah langsung mah bisa. Teu salat dihampura ku Allah bisa. Nya. Tapi lamun nyongkot duit batur biar berat atuh kitu mah. Nya. Halal mang gitu. Halal teu halal. Lamun tos halal berarti aman. Maka di hadis riwayat Muslim lebih jelas, atadruna mal muflis, apakah kamu tahu apa yang disebut dengan orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al muflis fina, orang yang bangkrut di antara kami adalah man la dirhamalahu wala mata', yang habis dirhamnya, uangnya, dan habis perbendaharaannya. Dicek sahabat teh no bangkrut, manu teu gaduh artos, saep jeung modal-modalna. Cek Nabi bukan. Al-muflisu min ummati, yang dimaksud bangkrut pada umatku itu yati yaumal qiyamah, adalah orang yang datang pada hari kiamat bisolatin, membawa pahala solat.
wa siyamin membawa pahala saum, wa zakatin membawa pahala zakat, pahala ibadah dibawa pada hari kiamat. Tapi wayati dia datang dulu di dunia dalam keadaan qad syatama hada, pernah mencaci orang ini, wa qadhafa hada, pernah menuduh jinah orang ini, hada wa akala mal hada, pernah memakan harta orang ini, wa safaqa hada dama hada, pernah mencucurkan darah orang ini, wa daraba hada, pernah memukul orang ini, fayutu hada min hasanati, maka orang-orang yang dizalimi diberikan kebaikannya, dan fa'in faniyat, maka jika habis hasanatu kebaikannya sebelum diputuskan kepadanya, diambil dosa-dosa orang lain itu kepada dirinya diberikan. Jadi disebutna orang yang bangkrut. So kaina sabaraha jalmi anu dirugikeun ku urang, maka sejumlah itu kita akan dirugikan di akhirat. Ya, selanjutnya, inna mujaradaz zan, kosongnya, sungguh kosongnya dia dari keyakinan bahwasanya mereka annahum mab'usun, akan dibangkitkan. Ya, ini adalah menjadi bukti bahwa mereka akan berbuat curang. Tapi ketika mereka memiliki sikap yakin kepada akhirat, ini akan menjadi penahan mereka berbuat jahat dan menjadi motivasi mereka berbuat baik. Jadi lamun setiap orang yakin akan ada hari kebangkitan, akan ada hari pembalasan, maka dia akan semangat berbuat baik dan tertahan jadi berbuat jahat. Jadi keyakinan pada akhirat itu menjadi rem dari kejahatan dan menjadi gas berbuat baik. Sesungguhnya tidak beriman mereka pada kebangkitan, keraguan mereka padanya itu yang mendorong setiap keburukan. Jadi ibu kedah menasihati keluarga kita dengan kalimat, ingat ada hari pembalasan. So Luqman ketika menasihati anaknya, ya bunai, wahai anakku, intaku misqala habbatin min khardalin, jika engkau berbuat keburukan walaupun ngan saremeh sebesar biji sawi, so Luqman, engkau bersembunyi di dalam batu, engkau bersembunyi di langit, engkau bersembunyi di bumi, ya'ti bihallah, Allah pasti akan mendatangkan balasannya. Itu nasihat orang tua ke anak. Anjeun nyieun kagorengan, sanajan anjeun nyumput di jero batu, nyumput di langit, di bumi, dimanapun kau bersembunyi, Allah pasti bakal ngabalas. Omat jangan berbuat kejahatan. Itu nasihat Luqman kepada anaknya di surah Luqman, kan hebat. Ya. Jadi itu nasihat terpenting teh kahiji orang tua teh yang ingat salat. Bahwa akhirat itu ada, terangkan bahwa setiap yang kita perbuat akan ada balasannya. In khairan fa khairun, jika baik maka kebaikan pula yang akan kau dapatkan. In syarrun fa syarrun, jika buruk maka buruk juga yang kau akan dapatkan. Setiap yang kita lakukan baik atau buruk akan kembali kepada diri kita sendiri. Eta ke anak, ke keluarga, supaya menjadi pondasi. Apa yang disebut dengan yauma yaqumun, apa yang disebut dengan alla yazunnu ulaika annahum mab'usun, dijelaskan di ayat kelima selanjutnya. Liyaumin azim, pada hari yang besar. Jadi hari kebangkitan itu disebutkan hari yang agung, yaumin azim, hari yang besar. Hari yang besar itu bukan hari-hari raya umat Islam, tapi hari besar di akhirat. Huwa yaumul qiyamah, hari kiamat, yang Allah sifati bil azm, dengan hari yang besar, karena keadaannya itu adalah hari yang dimana waktu urusan-urusan itu sangat besar. Mereka dibangkitkan, mereka dihisab, mereka dibalas, mereka akan masuk surga dan mereka akan masuk neraka. Inilah hakikat liyaumin azim, hari yang besar. Kenapa disebut besar? Syadid haulihi wa huwa yaumul qiyamah. Karena sangat besar kengeriannya,
sangat besar kedahsyatannya. Maka disebut hari yang sangat besar. Besar banget, Bu. Kenapa? Sampai kata Nabi disebut hari besar. Salah satunya adalah hadis yuhsyarun nas, manusia akan dibangkitkan yaumal qiyamah pada hari kiamat dalam keadaan uratan gurlan, dalam keadaan telanjang bulat, hufatan tanpa alas kaki, gurlan tanpa dihitan. Jadi ibu dibangkitkan di hari kiamat tidak pakai baju, tidak pakai alas kaki, tanpa dihitan. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, an-nisa'u wa rijal jami'an yanduru ba'duhum ila ba'din." Nanti laki-laki dan perempuan saling melihat auratnya masing-masing. Jadi Nabi naon? Al-amru asyaddu min an yanduru ba'duhum ila ba'din. Urusan pada hari itu lebih menegangkan. Tidak terpikirkan untuk memikirkan aurat orang lain karena lebih mengerikan. Jadi sakitu batur nu di sampingna, nu di payuna itu ana dibuligit, telanjang bulat teu kapikiran. Saking naon? Saking yaumin azim. Saking hari yang besar. Karena yang dipikirkan cuma satu, nafsi, diriku bagaimana ya Allah. Sambil menangis, sambil ketakutan, diriku bagaimana. Apakah aku akan masuk surga atau aku akan masuk neraka? Deg-degan we terus. Ya tadi disebut yaumin azim. Bahkan para nabi pun mengatakan demikian. Ditaros ke orang-orang di padang mahsyar, mintalah. Dikasih permintaan para nabi teh ke umatna. Mintalah kepada Tuhanmu untuk memulai hisabannya. Karena di mahsyar sangat lama, 50.000 tahun. Kata Nabi, nafsi, diriku bagaimana? Aku pun takut karena Tuhan Allah sedang marah hari ini dengan kemarahan yang luar biasa. Disebut nanti yaumin azim, hari yang besar. Itu maka disebut hari besar karena pada hari kiamat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari ketika manusia akan berdiri menghadap Tuhannya, Tuhan semesta alam, Rob semesta alam. Nah disebut hari besar ya karena ibu akan berdiri menunggu putusan dari Sang Maharaja, Sang Maha Hakim yang sangat adil. Maka disebut yauma yaqumun nas, ibu berdiri li amrihi, untuk urusannya dibereskan, li jazaihi, balasannya dibereskan, li hisabihi, hisabnya dibereskan. Dibereskan sadayana. Ya, jadi semua urusan kita akan berakhir ending nate di akhirat. Maka setelah diputuskan kamu jadi ahli surga, beres, selamat. Kamu jadi ahli neraka, cilaka heula berarti eta mah. Maka disebut hari besar. Karena ibu harus berdiri di hadapan Allah yang Maha Agung. Ya. Dalam keadaan tadi tanpa alas kaki, tanpa dikhitan, tanpa pakaian, ketakutan, ya. Kemudian kata Nabi, hatta yaghiba ahaduhum fi rakhshi ila ansafi udunaihi. Sampai pada hari itu salah seorang di antara mereka tenggelam oleh keringatnya sendiri. Tikralap ku kesangna sorangan. Tenggelam oleh keringatnya sendiri. Karena matahari didekatkan, kata Nabi, tudna syamsu yaumal qiyamah miqdaru mil. Didekatkan pada hari kiamat matahari sejarak 1 mil. Mil itu sangat dekat. Seukuran celak mata atau seukuran 1 mil. Sampai orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ya kata Nabi, ada orang yang pada saat itu ya keringatnya sampai kepada 2 mata kakinya. Keringatnya sama mata kaki. Ada yang keringatnya sampai ke 2 lututnya, salutut ke sana. Ada yang keringatnya sampai ke 2 pinggang, sapinggang. Ada yang sampai keringatnya ya sampai mulut, mulut. Sampai yang menenggelamkan dirinya. Karena saking matahari dekatkan jarak 1 mil di atas kepala mereka, saking dekatnya
Mereka berkeringat dengan keringat yang sangat banyak, yang kesangna tebu sampai menenggelamkannya. Tergantung amal. Lamun bager berarti keringat tangan sama-sama kaki, atau bahkan tanpa keringat. Karena ada 7 golongan yang akan dinaungi dari matahari itu. 7 golongan yang akan dinaungi dari panasnya matahari. 7 golongan itu kata Nabi. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh ibadah pada Allah. Ketiga, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, selalu ingat masjid. Keempat, seorang yang berkumpul dan berpisah karena Allah. Kelima, ya, orang yang diajak berzina, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Keenam, orang yang dalam kesendirian malam berdoa pada Allah, tahajud, berzikir di kesendirian malam sambil mencucurkan air mata. Terakhir, ketujuh kata Nabi, orang yang berinfak dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak tahu apa yang diperinfakkan oleh tangan kanannya. Ini yang akan selamat pada hari kiamat. Artinya bahwa orang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat, pada hari yang besar, tergantung amalnya masing-masing. Kalau amalnya banyak, amalnya luar biasa, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Tapi kalau amalnya sedikit, banyak menzalimi orang lain, maka dia akan celaka. Maka ayat ini menjadi motivasi bagi kita agar senantiasa semangat beramal soleh, menjadi rem agar tidak melakukan kecurangan dan kejahatan. Karena tadi disebutkan faktor orang itu berbuat mutaffifin gara-gara tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan, tidak yakin mereka akan dibalas, tidak yakin bahwa mereka akan menemui setiap apa yang mereka lakukan itu. Jadi ayat ke-4 sampai ayat 7 ini, ayat ke-6, ayat 4, 5, 6 ini menerangkan tentang bahwa semua yang kita lakukan di alam dunia ini akan ada hari pembalasannya. Itulah tafsir surah Al-Mutaffifin ayat 4 sampai ke ayat 6. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat 7 DST dan seterusnya pada hari Selasa yang akan datang. Insyaallah. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.